Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi hari ini Allah masih menganugerahkan berbagai macam karunia kepada kita. Utamanya karunia kesempatan hidup, karunia kesehatan sesuai kadar kesehatan masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya, karunia keimanan. Lewat 3 karunia itulah pagi hari ini kita dapat hadir di majelis kita tercinta ini. Sholawat serta salam berikutnya semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya tentu sangat kita dambakan di yaumil akhir. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sesuai alas tema topik yang diberikan oleh Kang Topo ini, hari ini kita akan mengkaji kaitan sejarah Islam Indonesia dengan sejarah dunia Islam, mengambil dari bukunya Profesor Dr. Hamka. Ini semuanya orang-orang top kebanyakan. Tua ompong peot. Generasi tua. Saya yakin sudah tahu siapa itu Profesor Dr. Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sehingga membuat salah satu tokoh Muhammadiyah di Banyumas yang pernah memimpin PDM, pernah menjadi kepala Kemenag, dulu kepala Depag, yang berjasa dalam pengembangan UMP. Bukan pendiri ya, setahu saya, karena pendiri UMP itu kan karena lanjutan alih bentuk dari IKIP. Nah, yang mendirikan itu Noto Suwiryo dan kawan-kawan. Tokoh ini itu pengembang karena berjasa dalam alih bentuk dan pengembangan IKIP kemudian menjadi UMP. Namanya sering disingkat terinspirasi karena Hamka. Nama lengkapnya Haji Aka Ansori, tetapi sering ditulis HK. HK-nya itu terinspirasi dari Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka.
Nah, Haji Aka Ansori jadi Haka. Nah, beliaulah yang menjadi wasilah saya, kemudian tidak boleh kemana-mana, harus di IKIP dulu, sehingga sampai sekarang di UMP. Pahamkah Bapak Ibu kita ketahui dia kelahiran Sumatera Barat. Ayahnya sendiri Haji Rasul, sebagaimana ditulis oleh putranya Hamka, judulnya Ayahku, adalah seorang ulama yang berjasa dalam melakukan perbaikan pemahaman dan pengamalan umat Islam di wilayah Sumatera Barat, Minangkabau dan sekitarnya. Haji Rasul, ayahnya Hamka, itu memiliki pandangan, keyakinan umat Islam di Sumatera Barat itu mengamalkan Islam hanya berdasarkan tradisi, kebiasaan. Padahal banyak dari tradisi, kebiasaan dalam mengamalkan Islam itu yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Umat Islam banyak yang melaksanakan sholat, tapi dasarnya mengapa dia sholat seperti itu berdasarkan kebiasaan. Dan tidak tahu apakah sholatnya itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah apa belum. Itulah yang menyebabkan dia kemudian berdakwah, memperbaiki pemahaman umat Islam lewat kajian, lewat pengajian, agar pemahamannya sebagaimana ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebabnya dia melaksanakan kajian, pengajian ke berbagai wilayah di Sumatera Barat agar pengamalan umat Islam itu sesuai dengan dasar yang semestinya, Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan katanya dan warisan turun-temurun yang tidak semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu, pahamkah ini tidak mengalami pendidikan formal. Dia kemudian usia sekitar 15-16 tahunan minggat ke Jawa. Ya, nanti di Jawa bertemu dengan iparnya A.R. Sultan Mansur yang sudah lebih dulu tinggal di Pekalongan dan aktif di Muhammadiyah. Nah, kemudian yang menarik, Hamka ini ketemu dengan Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah lain dari Yogyakarta. Lewat Ki Bagus Hadikusuma lah Hamka kemudian belajar Al-Quranul Karim, tertarik dengan model pengajarannya yang diajarkan oleh Ki Bagus. Kalau di kampung halamannya, orang hanya belajar membaca Al-Quran, terutama yang dikejar hatamnya, hatam dalam membaca, khotmil qiraatil Quran. Ketika Pak Hamka bertemu dengan Ki Bagus, bukan hanya diajari cara membaca, tetapi lebih dari itu, belajar mengartikan dari apa yang dibaca, belajar tafsir makna dari apa yang dibaca. Maka kemudian Pak Hamka memiliki keyakinan
ada yang lebih penting dari hanya sebatas menghatamkan membaca Al-Quran, yaitu memahami, mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Quran itu pedoman hidup. Mau bisa dipedomani bagaimana kalau kita tidak tahu isi yang terkandung di dalamnya. Kalau teman saya mengibaratkan orang-orang yang tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran, tidak pernah mempelajari isi kandungan Al-Quran, itu ibarat berhadapan dengan durian, hanya ngutak-ngutik luarnya. Sulit memang untuk bisa mengambil apa yang terdapat di dalam durian, apalagi di luarnya banyak durinya. Padahal di balik durian itu terdapat sesuatu yang melezatkan. Sama umat Islam yang berhadapan dengan Al-Quran, sulit memang untuk bisa mengkaji, memahami isi yang terkandung di dalamnya. Godaannya banyak. Baru baca satu huruf menelaah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Direnungkan, Allah itu pengasih penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang ya? Setan berbisik, makanya nggak usah mempelajari arti makna yang terdapat dari apa yang kamu baca dalam Al-Quran. Bok mumeti. Iya, baru saja baca Bismillahirrahmanirrahim, hawanya ngantuk ya. Tetapi di balik kita memahami makna dari apa yang kita baca, sebenarnya memuat petunjuk yang bisa kita pedomani dalam menjalani kehidupan, sehingga hidup kita tidak menyimpang dari ajaran Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena terkesan dengan Ki Bagus, maka kemudian Pak Hamka memiliki tekad ingin rasanya mempelajari Islam secara umum, khususnya mempelajari Al-Quranul Karim. Pulang kembali ke Sumatera Barat. Lalu kemudian, walaupun dia punya sedikit ilmu, di kalangan orang-orang yang sudah mendalami ilmu terlebih dahulu, sebut para ustadz, para mubalik di sana, di samping usianya masih muda pula, karena dia tidak pernah duduk di sekolah formal di Sumatera itu yang terkenal kan Sumatera Tawalib. Pahamkah kurang mendapatkan penghormatan? Lah kur bisa ngomong tok, ilmunya belum seberapa, nahwu tidak mempelajari. Nahwu itu ilmu tata bahasa Arab. Sorof tidak dipelajari. Sorof itu ilmu pecahan kata dalam bahasa Arab. Apalagi ilmu-ilmu yang lain. Pahamkah kemudian? Nah, apalagi setelah mendengar ayahnya mendambakan dulu pernah berencana mau memberangkatkan ke Mekah, paling tidak belajar 10 tahun di sana. Ada seorang ulama syekh di Mekah, asli dari Sumatera Barat, yang kemudian sering dijadikan tempat belajar, bukan hanya oleh orang Sumatera, tetapi juga oleh orang-orang dari Indonesia pada umumnya. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, dari namanya aja sudah kelihatan dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib.
Orang tuanya menginginkan agar Hamka ini belajar ke dia. Karena ternyata banyak tokoh-tokoh pergerakan dan ulama dari Indonesia yang pernah berguru ke Syekh Ahmad Khatib. Lama dia tinggal di sana, banyak membantu para haji yang melaksanakan ibadah haji dari Nusantara. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri pernah belajar ke Syekh Ahmad Khatib. Mbah Hasyim Asy'ari sendiri pernah belajar ke Syekh Ahmad Khatib. Apalagi dua tokoh ini kan sebelum berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan menunggu prosesi haji serta kepulangan haji cukup lama dulu, berbulan-bulan belajar ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebelumnya kan sempat belajar di guru yang sama di Semarang, di Kiai Haji Soleh Darat. Nah, kalau Kiai Dahlan nanti mendirikan Muhammadiyah, Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU. Lalu ada tokoh lain dari Sukabumi, Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ke sana, ke Mekah juga belajar ke Syekh Ahmad Khatib. Nanti pulang dia mendirikan Al-Ittihadul Islamiyah yang kemudian mengalami perubahan, namanya menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia. Ada tokoh lain dari Majalengka, namanya Kiai Haji Abdul Halim. Sama ke Mekah, berguru ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, nanti pulang, dia yang kemudian mendirikan awalnya Hayatul Qulub, organisasi Hayatul Qulub, kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama, terakhir bernama Perikatan Umat Islam. Nanti Kiai Haji Ahmad Sanusi yang dari Sukabumi menjalin hubungan dengan Kiai Haji Abdul Halim yang Majalengka. Dua organisasi itu kemudian nanti disatukan menjadi organisasi Persatuan Umat Islam yang kita kenal sekarang di Jawa Barat. Tokoh utamanya sekarang Pak Ahmad Heriawan yang dulu pernah menjadi gubernur di Jawa Barat. Ini sebuah peristiwa unik, bersatunya PUI dan PUII menjadi PUI, Perikatan Umat Islam, Persatuan Umat Islam Indonesia menjadi Persatuan Umat Islam. Itu dilatar belakangi oleh peristiwa keluarnya NU dari Masyumi tahun 52. Setelah sebelumnya di tahun 45, nah merespon maklumat Wakil Presiden nomor X yang menyeru warga Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik agar demokrasi bisa berjalan di Indonesia lewat berdirinya partai politik. Lalu Muhammadiyah menginisiasi penyelenggaraan Kongres Umat Islam, merespon maklumat Wakil Presiden tadi. Inisiasi Muhammadiyah nanti mendapat respon dari 1 NU, 2 Perikatan Umat Islam tadi yang dipimpin oleh Abdul Halim, yang berikutnya didukung pula oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi, pemimpin Persatuan Umat Islam Indonesia. Itu ormas yang kemudian mendukung inisiasi Muhammadiyah menyelenggarakan Kongres Umat Islam. Ini dengan adanya maklumat Wakil Presiden seperti ini, sikap umat Islam mau bagaimana menghadapi kepartaian. Maka diselenggarakanlah Kongres Umat Islam
di Muallimin. Karena inisiatornya kan Muhammadiyah, tempatnya di sekolah Muhammadiyah. Dalam perkembangan lebih lanjut, nanti bergabung pula ormas-ormas Islam yang lain. Di antaranya Persis, Persatuan Umat Islam. Nah, yang saat itu didirikan sebenarnya oleh Kiai Haji Muhammad Zamzam, Kiai Haji Muhammad Yunus. Tapi tahun 45, nah itu sudah dipimpin oleh Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini murid A. Hasan, tokoh utama Persis. Nah, dia yang melanjutkan perjuangan Kiai Haji Muhammad Zamzam, Muhammad Yunus. Ketika di bawah kepemimpinan A. Hasan itulah Muhammad Nasir sama dari Sumatera Barat bergabung. Persis kan didirikan di Bandung. Nah, Persis bergabung. Hasil dari Kongres Umat Islam di Yogyakarta, maka disepakati hanya ada satu partai politik saluran bagi umat Islam di Indonesia menjelang pemilu pertama nanti tahun 55, disepakati yaitu Partai Masyumi. Nah, yang menarik dalam perkembangan lebih lanjut, tahun 1952 ada dinamika NU yang tadinya menjadi salah satu pendukung utama Partai Masyumi lewat muktamarnya di Palembang. Tahun 1952 menyatakan keluar dari Partai Masyumi menjadi Partai NU. Sehingga di tubuh ormas pendukung Masyumi kan melakukan lobby pendekatan. Tinggal 2 tahun lagi kita menghadapi pemilu. Kenapa suara umat Islam sampai kemudian harus terpecah ke beberapa partai? Apa tidak lebih baik bersatu padu di bawah satu partai? Nah, lalu 2 ormas pendukung Masyumi tadi, Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam Indonesia, bukan hanya berkirim surat ke PBNU, tetapi memberi contoh langsung demi kepentingan perjuangan umat. Organisasi yang ada kemudian dileburkan jadi satu, Persatuan Umat Islam, lewat konferensi PUSI di Bogor tahun 52. Jadi itu yang menjadi latar belakang 2 gerakan di Jawa Barat itu bersatu sampai sekarang namanya menjadi Persatuan Umat Islam. Jadi ormas banyak Bapak Ibu, bukan hanya NU dan Muhammadiyah. Ada Al-Irsyad Al-Islamiyah yang didirikan oleh Ahmad Syurkati. Nah, setelah saya telusuri, ternyata tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh pendiri organisasi Islam itu kebanyakan berguru ke Mekah. Salah satunya ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Orang tuanya Pak Hamka ingin berencana paling tidak ben 10 tahun nang kana. Wong nang kene be sekolah ya ora gitu. Tetapi belum kesampaian. Nah, karena ada kasus tadi Pak Hamka kurang mendapatkan perhatian, apa kur pinter dakwah tok ilmunya itu ilmunya nggak seberapa. Mendorong Pak Hamka kemudian untuk berangkat ke sana. Akhirnya berangkatlah dia ke Mekah. Bukan hanya melaksanakan ibadah haji, tapi juga kemudian bisa bertemu dengan beberapa tokoh yang lain yang juga saat itu berada di Mekah. 2 tokoh yang ditemuinya, satu Agus Salim, yang kedua Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto. Dua-duanya kemudian aktif di Syarikat Islam. Setelah belajar lama di sana,
dan kemudian sambil membantu orang-orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, diantar kemana gitu. Lalu kemudian ketika ketemu dengan Agus Salim, panjenengan sudah lama di sini. Kalau panjenengan hanya kemudian membantu orang yang haji, ya bagus. Panjenengan kemudian mendalami ilmu di sini, ya bagus. Karena sudah lama kayaknya ilmunya sudah mencukupi. Kayaknya akan lebih bermanfaat jika panjenengan kembali pulang ke Indonesia. Di Indonesia, umat membutuhkan panjenengan. Kata Agus Salim. Itulah yang menyebabkan saya pun tidak terlena. Memang enak hidup di sini, tiap tahun bisa haji. Saat itu belum ada ketentuan harus bayar kalau mau haji. Sekarang pemukim saja di sana kan harus bayar. Nah, akhirnya tersentuhlah pahamkah itu. Pulang ke Indonesia. Nah, lalu kemudian justru dia lebih memilih merantau ke Jawa karena di Sumatera Barat sudah banyak ulama itu. Nah, di Jawa kemudian dia lebih memilih Jakarta. Di Jakarta dialah yang kemudian memelopori berdirinya Masjid Al-Azhar. Yang sampai sekarang dari masjid itu bukan hanya dilaksanakan pengajian, kajian, dan lain-lain, tapi lahir sekolah Al-Azhar. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pahamkah kemudian nanti karena sebelumnya telah berhubungan dengan iparnya A.R. Sultan Mansur yang kemudian pernah memimpin Muhammadiyah, pernah ketemu dengan Ki Bagus Hadikusumo yang pernah menjadi juga ketua PB Muhammadiyah, namanya dulu masih PB. Maka kemudian pahamkah bergabung berjuang di Muhammadiyah. Yang menarik Bapak Ibu, pahamkah itu karena dia kemudian terpanggil juga ketika Masyumi didirikan tahun 55 itu butuh tokoh-tokoh nanti yang akan mengisi lembaga legislatif dan konstituante. Tahun 55 kan pemilu dilaksanakan untuk memilih satu anggota legislatif DPR. Yang kedua anggota konstituante, lembaga perumus undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar yang ada yang berlaku itu kan sifatnya sementara, disusun oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang menarik Bapak Ibu, karena pahamkah aktif di Masyumi menjadi anggota konstituante tahun 59, Pak Soekarno melakukan dekrit Presiden 5 Juli 59. Salah satunya membubarkan konstituante. Jadi konstituante hasil pemilihan rakyat dibubarkan oleh seorang presiden. Sejak itulah diberlakukan demokrasi terpimpin, yang keterpimpinannya lebih dominan daripada demokrasinya. Karena Soekarno mengartikan demokrasi terpimpin itu bukan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi demokrasi terpimpin itu demokrasi yang dipimpin oleh Panglima Besar Revolusi Soekarno sendiri. Maka inilah awal mula munculnya otoritarianisme saat itu. Nah, pahamkah dia kemudian memuat tulisannya Bung Hatta, Demokrasi Kita, yang di dalam tulisan Bung Hatta itu tertulis pernyataan dengan adanya
Dekrit Presiden 5 Juli 59, Soekarno telah mengubur Pancasila yang ia gali sendiri, terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena Pak Hamka memimpin majalah Panji Masyarakat, nah tulisan Bung Hatta itu dikirim di situ, lalu kemudian membuat marah Presiden Soekarno saat itu. Dalam perkembangan lebih lanjut, karena Presiden Soekarno saat itu lebih banyak dilingkari oleh tokoh-tokoh komunis, tokoh-tokoh PKI, maka kebijakan-kebijakan yang ada banyak yang merugikan umat Islam. Mengapa merugikan umat Islam? Karena tokoh-tokoh Masyumi inilah yang banyak mengkritisi kebijakan Soekarno. Misalnya, mestinya politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Saat itu diselewengkan ke poros Jakarta Peking. Tentu dikritisi. Nah, karena dikritisi banyak yang mengkritik. Salah satu korbannya Pak Hamka. Sehingga Pak Hamka kemudian oleh orang-orang PKI itu disebarluaskan sebagai orang yang anti revolusi, tidak loyal kepada negara. Padahal bukan tidak loyal kepada negara, dia loyal kepada negara tetapi tidak loyal kepada penguasa saat itu yang tidak sesuai dengan aturan negara. Nah, yang menarik, Pak Hamka kemudian harus menghadapi ujian berat, dimasukkan ke penjara tanpa proses pengadilan. Tapi kata Pak Hamka, berlakulah apa yang dulu pernah berlaku pada diri Yusuf. As-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai. Mengapa? Karena dengan di penjaranya itu Pak Hamka hari demi hari digunakan untuk mempelajari Al-Quran. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kemudian tidak hanya belajar di batin karena bukan penganut kebatinan. Belajarnya kemudian dia tulis dari mulai Al-Fatihah itu. Maka kemudian hasilnya keluar dari penjara dengan tumbangnya rezim Orde Lama, diawali dengan terjadinya G30S PKI. Nah, dia menghasilkan satu tafsir lengkap dari juz pertama sampai juz 30 yang kemudian kita kenal dengan tafsir Al-Azhar. Nah, ketika dia keluar dari penjara memasuki rezim Orde Baru. Saat itu kan Soekarno berada di akhir-akhir kehidupannya. Dan ketika wafatnya, Soekarno wafat, yang menyolatkan jenazahnya itu adalah Pak Hamka. Nah, ini menarik. Dia tidak punya dendam, dia tidak punya walaupun pernah dipenjarakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Pak Hamka dikenal bukan hanya sebagai seorang ulama, politisi, tetapi juga dia dikenal sebagai seorang sastrawan. Nah, saya tidak tahu anak-anak di sekolah mengenal karyanya Tenggelamnya Kapal Panderwich, Laila Majnun, Lindungan Ka'bah, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Itu tulisan-tulisan Pak Hamka. Yang karena dia sastrawan, dulu di zaman Orde Lama oleh orang-orang PKI itu sering digembar-gemborkan sebagai plagiarisme.
Bukan hasil karya sendiri, nyuplik-nyuplik yang lain, itu untuk menjatuhkan saja. Nah, di sisi lain, tulisan-tulisan Pak Hamka itu banyak yang berkaitan dengan sejarah. Ada bukunya dari perbendaharaan lama. Dan puncak karya dia di bidang sejarah, dia menulis sejarah umat Islam. Ada 4 jilid. Dialah Bapak Ibu yang menggugat teori Gujarat yang berkaitan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Teori Gujarat itu kan digagas oleh Snoeker Grunje yang kemudian dianut oleh pengikut dan pengutipnya. Nah, menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-12. Dasarnya apa? Dasarnya angka tahun yang terdapat pada nisan makam Sultan Malik As-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai. 129 berapa gitu. Nah, itu dijadikan dasar. Pak Hamka kemudian menggugat ketika dilaksanakan seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 70-an. Kata Pak Hamka, Bapak Ibu, kalau yang dijadikan dasar angka tahun yang terdapat di dalam nisan Sultan Malik As-Saleh tahun 129 berapa gitu. Nah, itu kan angka wafat. Sebelum wafat, kalau wafatnya Muslim, sebelum wafat ketika menjalani kehidupan, mesti dia sudah Islam. Nah, lalu Pak Hamka kemudian meyakini masuknya Islam ke Indonesia itu bukan abad ke-12. Abad ke-12 itu kata Pak Hamka, puncaknya perkembangan Islam yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai yang salah satunya rajanya wafat di tahun itu. Lalu kapan Islam masuk ke Indonesia? Sejak abad ke-7 Masehi. Alasannya apa? Nah, sudah lama ada jalinan hubungan Arab-Cina lewat 2 jalur. Satu jalur darat lewat Asia Tengah yang dikenal dengan jalur sutra. Yang kedua, lewat jalur laut yang disebut jalur rempah-rempah. Jalur inilah yang melewati Indonesia. Arab, Cina lewat jalur rempah-rempah yang melalui Indonesia. Nabi sendiri kan dia menyatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi jalinan hubungan antara Arab Cina itu sudah sejak zaman Nabi. Maka dimungkinkan masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Lebih dari itu Bapak Ibu, di dalam sejarah umat Islam yang ditulis oleh Pak Hamka, kalau penulis yang lain menempatkan sejarah Islam di Indonesia itu bagian dari sejarah nasional, maka menurut Pak Hamka lebih dari itu. Sejarah nasional Indonesia itu oleh para penulis yang lain kan dijadikan bingkai. Karena umat Islam bagian dari Indonesia, maka sejarah umat Islam bagian dari sejarah nasional. Tapi menurut Pak Hamka, Indonesia itu bagian dari dunia Islam. Oleh karena itu dia menempatkan sejarah umat Islam Indonesia itu bagian dari sejarah dunia Islam. Sejarah umat Islam pada umumnya. Bahkan sejarah nasional Indonesia oleh Pak Hamka itu ditempatkan sebagai bagian dari sejarah dunia Islam. Itulah sebabnya ketika dia menulis sejarah umat Islam yang 4 jilid, jilid yang pertama
Sejarah Islam Masa Rasul. Jilid yang kedua, Sejarah Islam Masa Khulafaur Rasyidin. Jilid yang ketiga, Sejarah Islam Masa Pasca Khulafaur Rasyidin. Dari mulai masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah di Baghdad, Bani Umayyah jilid yang kedua di Andalusia, masa dinasti-dinasti kecil. Ada dinasti Mamluk, dinasti Fatimiyah, dinasti Mughal, dinasti Safawi, dinasti Utsmani. Nah, di jilid yang keempat, Pahamka khusus menulis tentang sejarah Islam di Indonesia. Kata Pahamka, ada jalinan antara sejarah dunia Islam dengan sejarah Islam di Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah, Pahamka mengawali kajian sejarahnya sebelum masuk ke jilid yang keempat itu lewat pemaparan tentang sejarah dunia Islam. Sejarah dunia Islam oleh Pahamka dibagi ke dalam 3 periode penting. Masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Masa klasik, nah, masa di mana umat Islam melakukan awal penataan kelembagaan di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab, masa Utsman bin Affan, masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nah, kalau Bapak Ibu mempelajari masa ini saja, menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu telaah coba dari 4 khalifah yang pernah memimpin umat Islam melanjutkan perjuangan Nabi. Pertama, dari segi suksesinya itu beda-beda. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah karena musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Tapi Umar bin Khattab menjadi khalifah lewat penunjukan dari Abu Bakar. Tetapi nanti ketika masa Utsman bin Affan menjadi khalifah, bukan lewat musyawarah secara umum, bukan ditunjuk, tapi lewat pemilihan oleh Dewan Pemilih Khalifah. Nah, ini menarik Bapak Ibu, suksesinya beda-beda. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu kan menjadi khalifah karena musyawarah, mengerucut kedua tokoh, 1 Abu Bakar, 2 Umar. Tapi yang menarik, ketika dalam musyawarah itu kedua tokoh ini bukan saling menjatuhkan, justru saling mengunggulkan. Kata Umar bin Khattab, saudara-saudara, yang sebenarnya lebih layak untuk menjadi khalifah sepeninggal Kanjeng Rasul itu beliau Abu Bakar. Betapa tidak, dia lebih senior, dia yang paling dulu masuk Islam, dia yang banyak berkontribusi, terutama bukankah dia donatur utama perjuangan Rasul? Alah, saya mah apa? Tapi apa komentar Abu Bakar As-Siddiq? Wahai sahabat-sahabatku, enggak, yang lebih layak jadi khalifah sepeninggal Kanjeng Rasul bukan saya, dia Umar bin Khattab masih muda. Lah, saya mah sudah top. Tua ompong peot. Dia masih muda, energik, cerdas.
pemberani. Beda dengan saya, banyak perhitungan. Bapak Ibu, Masya Allah, kontestasi diwarnai dengan saling meninggikan, mengunggulkan, bukan menjatuhkan. Nah, tetapi kemudian hasil kesepakatan musyawarah itu melihat indikator-indikator tertentu. Dia yang paling awal masuk Islam, dia yang senior, dia yang banyak telah berkorban membantu Rasul, dan yang tidak kalah pentingnya ketika Rasul sakit, yang diminta untuk menggantikan menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka kemudian dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi yang menarik, ketika Abu Bakar As-Siddiq mengawali kepemimpinannya, dia tidak berpikir bagaimana caranya agar saya bisa 2 periode, 3 periode. Malah dia berpikir, siapa nanti yang harus menggantikan saya sepeninggal saya. Di awal kepemimpinan dia sudah menyatakan, saudara-saudara, terima kasih telah memilih saya secara sepakat. Tetapi jika nanti saya mangkat, yang akan melanjutkan memimpin panjenengan semua adalah dia, Umar bin Khattab. Nah, maka karena dari awal sudah ditunjuk, ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit, yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Sama Umar bin Khattab juga ketika dia mengawali kepemimpinan tidak berpikir gimana ya agar saya bisa lama berkuasa. Gimana ya caranya agar anak saya nanti bisa menjadi pejabat. Enggak begitu. Yang ada di pikirannya itu tanggung jawab. Karena Abu Bakar dan Umar paham betul dengan pernyataan Nabi. Innaha amanatun, kata Nabi. Menjadi pemimpin, menjadi pejabat itu amanat. Wa innaha amanatun khizyun wa nadamah. Dan memimpin, memegang amanat, kalau tidak melaksanakannya, kelak di akhirat akan menjadi sumber penyesalan. Karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Likul limriin. Setiap sesuatu yang dipimpinnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka awal dia memimpin, dia menyatakan, Bapak Ibu, orang yang terbaik dari saya membiarkan penggantinya. Maksudnya Rasul kan tidak nunjuk membiarkan. Sehingga para sahabat di Sakifah Bani Sa'idah itu harus lama secara alot berdiskusi. Jenazah Nabi tidak segera diberangkatkan sebelum terpilih khalifah sepeninggal Nabi. Kata Sayyidina Umar, orang yang terbaik dari saya membiarkan penggantinya. Tetapi orang yang terbaik dari saya justru menunjuk penggantinya. Maksudnya siapa, Bapak Ibu? Abu Bakar. Nabi membiarkan, Abu Bakar justru nunjuk saya. Maka kata dia, ketika saya memimpin ini, saya akan membentuk sebuah dewan pemilih khalifah. Jika nanti saya berhalangan atau saya dipundhut Allah, maka yang berhak menentukan siapa pengganti saya adalah Dewan Pemilih Khalifah. Maka dibentuklah Dewan Pemilih Khalifah. Itulah sebabnya ketika kemudian Umar bin Khattab wafat, maka kemudian Dewan Pemilih Khalifah ini bersidang, terpilihlah kemudian Utsman bin Affan. Termasuk Ali bin Abi Thalib terpilih lewat mekanisme dipilih oleh Dewan Pemilih Khalifah. Jadi 4 orang tokoh itu lain-lain. Nah, pertanyaannya mengapa? Ajaran Islam di dalam muamalah, khususnya bidang politik,
diatur secara mujmal, secara umum. Tentang teknisnya itu diserahkan ke kita. Yang diatur hanya pilih ya secara musyawarah, wasyawirhum fil amr. Lalu kemudian ketika memilih berdasarkan indikator, jangan lupa indikator keberagamaannya. Semua dari 4 khalifah ketika dipilih itu yang paling utama adalah keberagamaannya. Sehingga sejak zaman Nabi sampai Khulafaur Rasyidin, pemimpin di kalangan umat Islam itu ya dia pemimpin agama, dia juga pemimpin negara. Tidak ada pemisahan ulama dan umaro. Ulama ya umaro. Imbasnya apa? Kebijakan yang dimunculkan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Bahkan kebijakan yang ada adalah digunakan untuk melaksanakan aturan Islam. Nah, beda dengan Bapak Ibu, nanti fase berikutnya setelah kata paham Kak, fase di mana umat Islam beralih dari Khulafaur Rasyidin ke masa Bani Umayyah. Masa Bani Umayyah itu masa awal di mana suksesi kepemimpinan dilakukan secara turun-temurun. Ya, dari Yazid, dari siapa? Muawiyah ya, bin Abi Sufyan ke Yazid bin Muawiyah. Nah, karena yang menjadi pemimpin itu adalah yang punya garis keturunan, tidak berdasarkan indikator satu tentang keberagamaannya, ilmu agamanya, pengamalan agamanya. Maka sejak inilah mulai muncul adanya dualisme kepemimpinan di dalam sejarah umat Islam. Adanya pemimpin politik, raja, dan pemimpin agama, ulama. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita sering mendengar menurut hadis Rasul, sinfani minan nas ida soluhat soluhan nas wa ida pasadat pasadan nas al ulama wal umaro. 2 golongan di antara manusia, jika 2 golongan ini baik, baik seluruh manusia. Jika 2 golongan ini jelek, jelek seluruh manusia. 2 golongan ini adalah ulama dan umaro. Katanya Nabi yang bilang begitu. Mungkin enggak Nabi menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas yang ada? Kan tidak mungkin. Zaman Nabi tidak ada ulama umaro. Ulama ya umaro, umaro ya dalam diri Nabi itu sendiri. Jangankan Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, ulama ya umaro, umaro ya ulama. Maka pernyataan ini dikategorikan hasil penelusurannya itu hadis maudhu. Bapak Ibu bisa dilihat di kitab Majmu'atul Ahaditsi Dhaifah wal Maudhu'ah. Dan dimungkinkan muncul masa Bani Umayyah. Karena masa Bani Umayyah itu masa ketika sedang gencar-gencarnya dilakukan pembukuan hadis. Nah, ini menarik Bapak Ibu, dari segi tampilnya berbeda. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan berakhirnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin. Dari 4 yang berkuasa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang wafat dalam kondisi wajar? Hanya 1, Abu Bakar As-Siddiq. Wafat karena sakit. Yang 3, wafat karena pembunuhan. Motifnya pembunuhan politik.
Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak dari Persia. Lalu kemudian Utsman bin Affan wafat karena juga terbunuh ketika terjadi demonstrasi di Madinah yang kemudian tidak bisa dikendalikan. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah juga wafat karena terbunuh. Erat kaitannya dengan peristiwa Ali ketika berhadapan dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Kan Muawiyah itu menuntut tentang pembunuh Utsman bin Affan. Tapi untuk menetapkan pembunuh kan harus lewat prosedur yang hati-hati. Buktinya harus jelas. Dan lain-lain. Maka alot sekali. Belum segera memutuskan. Karena belum segera memutuskan, maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat diri sebagai khalifah tandingan. Jadi melakukan gerakan separatis, gerakan bugot. Bugot kan harus dibasmi. Ali kemudian membasmi. Terjadilah perang Siffin. Ketika Muawiyah akan terdesak, tampillah Amr bin As melerai. Kenapa sesama umat Islam berperang tidak diselesaikan lewat Al-Quran? Ali luluh. Maka kemudian Ali menalik diri pasukannya, Muawiyah terselamatkan. Dari situ kemudian muncullah berbagai macam pendapat, bahkan isu. Wah, terlebih nanti Muawiyah kembali ke Syria, ke Sam, mengangkat diri tetap sebagai khalifah tandingan. Yang bingung umat Islam yang ada di Syria. Khalifah yang sah adalah Khalifah Ali, tapi mereka berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Maka muncullah kemudian isu. Ini yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang tidak stabil dalam bidang politik itu 3 tokoh. Ali, Amr bin As, dan Muawiyah. Amr bin As harus bertanggung jawab karena dia menghalangi seorang penguasa ketika akan bersikap tegas. Muawiyah juga harus bertanggung jawab karena dia telah melakukan pemberontakan. Ali bin Abi Thalib juga dia lebih mendengarkan usulan orang daripada melaksanakan aturan Islam. Ketiganya rencana dibunuh, yang berhasil terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu, dari 4 tokoh yang wafat dalam kondisi wajar hanya Abu Bakar As-Siddiq, dan ini realitas sejarah kata Pak Hamka. Apa yang menyebabkan seperti itu? Makanya hati-hati dengan politik. Bukan berarti tidak boleh berpolitik, tetapi politik harus dibingkai dengan moral, dengan nilai. Zaman yang masih dekat dengan zaman Nabi saja, gara-gara politik terjadi pembunuhan terhadap pemimpin. Padahal Nabi mengatakan, khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Kemudian zaman berikutnya, zaman berikutnya. Nah, kalau di zaman yang dekat dengan Nabi begitu, apalagi di zaman sekarang, makanya tidak usah heran. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita nanti harus bersambung. Nggak tahu ada jadwal lagi apa tidak ya. Kalau ada jadwal lagi nanti kita lanjutkan. Kalau tidak ada jadwal lagi ya mungkin sampai di sini. Kita belum sampai ke kaitan bagaimana hubungan antara sejarah dunia Islam dengan Islam di Indonesia. Karena waktunya sudah melampaui, ibarat maksud hati memeluk gunung apa daya. Kalau tangan tak sampai gampang, disambung tak pakai rapia ya. Maksud hati memeluk gunung apa daya gunungnya meletus ya. Iya, karena sudah melampaui waktunya. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan sehat selalu, lapang rezeki, istiqomah, berkah dunia dan
akhirat. Amin ya robbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Bapak, kajian ini kayak sekolah nih. Paham gitu. Ya, yang tua-tua ini mengingat kembali masa lalu ya. Saya bersyukur Pak Asep dan semua yang hadir. Saya sempat menjadi muridnya Pak tahun 78, 79, beliau meninggal tahun 80-an. Sempat ngaji di sana berkali-kali gitu ya. Setelah beliau meninggal, saya juga pernah jadi muridnya Pak Nasir gitu ya. Pak Nasir meninggal sekitar tahun 90-an juga, 91 kalau tidak salah. Dan musola yang kita kelola pernah menjadi agen majalah yang diterbitkan oleh Pak. Ini tukang jujurnya nih, Pak Supri masih hidup. Tukang antar majalahnya ini ya, masih hidup. Jadi saya memang tidak lepas dari pergerakan-pergerakan itu. Saya senang gitu ya, ketemu Hamka, ketemu Pak Nasir gitu ya, ketika di sejarah itu kan tertulis terkenal Linggarjati gitu ya, apa perjanjian apa namanya itu, kayak apa wonge gitu ya, perjanjian dengan Landa. Waktu itu saya ya umurnya ya tahun 789 itu ya sekitar umur 17-18 lah kalau SMA gitu. Nah sekarang saya juga masih melanjutkan perjuangannya gitu kan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan bagian dari penerus cita-cita beliau. Saya kira itu Ibu Bapak, saya mohon bantuan Ibu Bapak kajian besok bersama Ustaz Alfian Tanjung ya, dari Jakarta karena jauh gitu ya. Dimohon nanti pengajiannya pada rauh semuanya. Pada doa sehat Ibu nggih. Sehat, tambah rezekine gitu nggih. Jangan lupa bawa teman. Jangan sendirian. Nonton kendongan rombongan masa ngaji jangankan gitu loh ya. Ya, maka dari itu Ibu bawa temannya, saudaranya biar nanti masjidnya penuh. Nah, nanti ini ada undangan khusus untuk pengajian yang hari Sabtu yang akan datang. Nanti tolong dibagi kepada teman-teman. Yang penting disampaikan tekah syukur orang yang wis ini kaitannya dengan hidayah. Mari kita akhiri dan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang undangannya mau dibagi sekarang. Iya. Ini biar nanti pada berbagi. Mas Akif bawa depan. Tolong bagi depan.